Oke, ini Sigra bukan sembarang Sigra. Gue rasa sih kalian semua tahu ya, Sigra tuh LCGC buat keluarga ya kan, keluaran Daihatsu. Tapi ternyata dia bisa menghasilkan ini nih yang gue pegang nih, makanya nih. Ini bukan sembarangan, ini trofi balap ya kan. Ini gila banget makanya, dan itu kenapa gue tertarik untuk ngebahas sebuah apa sih Sigra ini. Karena kan kalau misalnya kita ngomongin yang standar ya gitu ya Bang ya. Sigra tuh sorry nih, maksud gue emang ini identik sama taksi online biasanya kan? Iya, LCGC konsepnya, iya, mobil benar. family. Ternyata bisa juga dipakai balap. Nah, makanya kita bakal bahas modifikasinya apa aja. Silakan Bang, memperkenalkan diri Bang. Halo, nama saya Sony. Lengkapnya Sony Syahrial. Saya dari Kalya Sigra Club, chapter Tangerang Raya. Ini KR harian saya atau mobil harian saya yang saya juga pakai buat mengukir prestasi di arena drag race di beberapa event masih di Jawa Barat sih dan Jakarta ya. Konsep mobil ini basically adalah LCGC, di mana LCGC itu adalah yang kita sudah tahu lah umumnya low cost green car gitu ya. Konsepnya adalah mobil ramah lingkungan dengan tingkat keiritan yang naujubillahi min dzalik. Harusnya kayak gitu irit. Serius ya? Iya, harusnya. Dan konsep mobil ini adalah mobil family juga dengan 7-seater. Kapasitas mesinnya kecil. Di hadapan kita nih yang saya punya ini tipe M, Sigra tipe M dengan cc 1000 cc Om. 1000 ini malah ya? 1000 cc. 1000 ya? Tahun berapa nih Bang? 2019 akhir. 2019, oke. Desember. 1000 cc ya? Ya. Nah itu dia. Terus Bang? Nah, ini sebetulnya konsepnya kalau saya namainnya agak nyeleneh nih. Apa ya? Konsep mobil drag race melawan takdir. Karena takdirnya itu dia diciptakan sebagai LCGC yang nggak bisa ngebut, yang nggak bisa lari, cuman irit gitu ya. Terus muatannya banyak, bisa nampung banyak, 7 orang gitu. Cuman saya coba rubah konsep, gimana caranya supaya ini mobil punya akselerasi yang bagus, torsi gede. Kalau HP ya paling tidak bisa di atas rata-rata lah. Bahkan layak untuk dipakai di ajang balap lah ya, apapun itu jenis balapnya. Untuk drag race iya, cuman kalau untuk ISOM saya belum recommended karena bodinya terlalu bongsor ya. Oh iya benar sih benar. Nah tapi gue yang bikin penasaran Bang, kenapa sih lu milih Sigra untuk dipakein racing gitu, untuk dijadiin racing? Jadi gini, khususnya yang 1000 cc. 1200 itu bagus ya. Cuman kalau 1000 cc itu dia menang torsinya gede banget. Karena 3 silinder ya? Iya. Dan yang saya pilih ini juga kan drag race. Drag race itu kan kita cuma butuh 201 dan 402. Lurus aja gitu. Lurus aja. Tapi ini mobil beneran bisa lurus Bang? Nggak kecot-kecot gitu? Kecot-kecot. Biasanya kalau mobil kecot-kecot tuh kalau yang pakai turbo ya. Ini sih kan gitu kelasnya ya? nggak pakai turbo. Oh oke. Iya maksud gue kan MPV ya. Terus lo, iya kadang kayak yang simple ya. Mungkin orang awam juga kayak lo tinggal ngegas doang lurus gitu. Belum tentu bisa lurus kan, bener ya itu ya? Kalau bicara masalah itu bicaranya handling ya, tergantung si joki sih. Jokinya berarti? Jokinya. Joki itu pada saat dia line up, terus start, lihat ke lampu, dia nyari RPM tuh. RPM itu biasanya didapat panduannya pada saat kita dinotes. Di notes itu nanti kelihatan di torsi tertinggi di RPM berapa gitu, terus horsepower tertinggi di RPM berapa dan speednya berapa maksimal gitu. Cuman kalau ini sendiri yang saya rasain masih bisa dihandle, masih bisa dikuasain. Cuman biasanya penyakitnya overspinnya gila. Overspinnya tuh jadi ban itu muter nggak jalan. Itu karena apa? Karena ban atau torsinya kegedean? Berarti bannya nggak ngelawan? Traksi ban kalau untuk beberapa track kayak saya ini kan biasanya dia turun di Cicangkal dan Sentul. Kalau di Cicangkal itu kan dia aspalnya aspal kasar tuh. Jadi pakai ban biasa pun nggak masalah sebenarnya. Karena itu kalau pakai ban soft compound abis tuh ban. Gitu. Nah kalau di Sentul itu yang PR. Karena dia aspalnya bener-bener aspal buat balap gitu. Jadi dia butuh ban dengan soft compound, traksinya tinggi. Nah,
tadi maksud gue tuh karena memang kebetulan lu punya Sigra, terus lu tuh emang suka balap berarti begitu ya Bang ya? Makanya akhirnya lo rombak nih gitu ya. Karena itu ya. Jadi awalnya tuh gue tuh emang kepengen banget menyajikan suatu hal yang beda. Khususnya orang pasti mindsetnya LCGC udahlah lu terima nasib aja gitu. Nah, itu mobil pelan, gak usah lu macem-macemin. Nah, di sini gue bisa buktiin ke teman-teman semua, mungkin masyarakat juga, bahwasannya jangan terlalu meng-underestimate mobil SCGC gitu. Dengan konsep kita mobil yang penting performance-nya bagus dalam kondisi sehat. Jadi dia pasti akan mengeluarkan output yang maksimal gitu. Jadi takdir pun bisa dilawan sebenarnya. Lo gitu. Jangan menyerah gitu aja ya kan. Gitu. Nah Bang, sekarang kita bahas apa aja sih yang jangan langsung situ deh, gini deh. Kan mungkin banyak ya orang yang dia punya mobil standar gitu, tapi pengen mobil gue kenceng lah, atau mungkin beneran racing gitu ya, nggak cuma racer ya Bang ya. Iya. Racer bahasanya kan. Tapi beneran racing gitu. Itu untuk mulai itu gimana sih Bang? Dan harus punya budget kah atau apalah gitu yang bisa diakalin supaya beneran gairah atau adrenalin racing kita tuh bisa terpenuhi sama mobil harian gitu. Pertama yang harus ditanyakan ke diri sendiri dulu nih Om. Oke. Kita mau memposisikan diri kita di mana? Kalau kita hanya commonly user, dalam artian kita pemakai mobil standar biasa yang peruntukannya pakai harian. Ya nggak pengen neko-neko, konsepnya cuma satu, mobilnya sehat aja. Oke. Ya. Yang kedua, tahapan kedua, street racing, dalam artian lu tuh suka begajulan tapi nggak suka yang formal gitu. Racing formal gitu. Iya, jadi dia lebih sukanya tuh coba speed tuh di tol atau di spot-spot yang memang sudah banyak umum orang tahu kayak Asia Afrika, mungkin di Grogol gitu kan ya. Kebanyakan kan anak-anak pada ngetes drag tuh di situ ya. Nah, itu juga harus dimulain dari yang basic dulu. Mobil tuh harus sehat dulu. Sehat dalam artian apa? Tidak ada kendala dari sisi mesin, nggak ada kebocoran, semua mesin bagus, normal, pengapiannya bagus. Saya rasa minim-minimnya aja kalau untuk kelas ini yang standar, kalau nggak diapa-apain sama sekali, itu paling tidak 201 13 detik tembus. Oh iya? Sigra tuh? Sigra. Wah gila ya. 13 detik tembus. Cuman kalau mau sedikit dipoles, kita main di pembakaran ya, di ruang pembakaran tuh kayak ganti busi dengan busi yang premium, terus ditambah lagi coil booster, itu paling tidak di 12,5 atau bahkan kalau bagus-bagus banget bisa nyampe 12 ya. Itu belum di porting. Kalau udah di porting makin rendah lagi detiknya. Di porting, coba udah ngerti nggak lo? Gue aja nggak ngerti. Coba Bang jelasin porting tuh gimana Bang? Sebenarnya nih saya bukannya mekanik ya, saya tuh cuman joki doang gitu. Intake-nya dihalusin gitu kalau bahasa gua. Nah, coba nih yang pelaku mungkin bisa lebih paham ya. Yang namanya porting itu adanya posisi di cylinder head. Cylinder head itu kan tempat bertemunya 3 komponen. Pertama udara, 2 BBM, ya kan, 3 api atau percikan api. Itu ngumpulnya semua tuh di head. Yang racik tuh head. Jadi kalau kita mensimulasikan semua lubang yang ada di intake itu agak sedikit diperbesar dengan komponen komparasi yang pas, maksudnya perhitungan yang pas, dia akan memaksimalkan semua udara masuk, bensin masuk, terus juga apinya di-upgrade dengan coil booster dan busi yang premium. Saya rasa performance mesin akan naik. Gitu ya? Pasti akan naik. Walaupun itu tadinya mobil standar gitu ya? Tadinya mobil standar. Nggak usah main-main ke seher dulu deh. Karena kalau mau main ke seher, pertimbangannya lu berarti udah niat banget gitu. Lu pengen gila-gilaan. Oke. Pengen pro ya? Pengen pro. Atau kalau misalnya gini, mungkin banyak juga orang yang gue demen misalnya kalau weekend 1 minggu ya kita beneran balap pro lah gitu ya di sirkuit. Tapi ini mobil juga perlu gue pakai harian nih. Itu memungkinkan nggak sih kayak gitu? Nah, itu berarti inilah konsep dasarnya. Ini mobil balap yang dipakai harian atau mobil harian yang dipakai balap? Dua-duanya. Oke. Jadi ini mobil saya bikin wajib harus mutlak bisa memiliki performance yang tinggi untuk ikut di drag race khususnya, tapi juga bisa disiksa harian karena ini mobil juga buat nyari duit, Bos. Oh, oke. Ya
angkut keluarga lu juga tetap nyaman gitu ya? Iya, tetap nyaman. Oke. Nah, apa aja sih Bang yang udah lo lakuin untuk di Sigra ini gitu ya? Untuk dia, ya tadi ya, dia layak juga untuk dipakai balap, tapi juga tetap nyaman dipakai harian gitu. Apa aja sih ubahannya Bang? Oke Bang, nah tadi kan kita bahas nih, eksterior dulu Bang, yang kira-kira yang lo lakuin ubahan apa? Ini kayaknya masih standar-standar aja, bodinya masih penting nih, pernah dipakai balap nggak sih? Coba, apa aja Bang? Iya, jadi Body kit ada ya? body kit kalau untuk main speed hanya pada kompartemen tertentu, tapi karena ini konsepnya kita cuma drag race lempeng doang, Oke. saya hindari namanya pemakaian body kit. Kenapa Gitu tuh Bang? loh. Karena Bukannya- dia akan nahan angin juga kalau nggak posisinya pas. Karena drag race ya, yang penting lo Saya butuh aerodinamis yang benar-benar nggak ada obstacle sama sekali tuh angin untuk mecah gitu. Oke. Jadi angin tuh nggak jadi suatu penghambat. Konsepnya Tapi kayak gitu. berarti ini bawaan pabrikan pun si aerodinamisnya udah cukup oke nih Sigra nih. Sebetulnya secara overall ya, cuman tinggal nanti kita mainin di elevasi ground clearance. elevasinya diturunin dikit Oh, gitu. ini ban agak turun ya Bang? Iya, ini makanya ini agak turun. Ini turun hampir 2. Dua. Saya turunin dengan sok standar. Jadi kita cuma Soknya standar, soknya standar. tapi ulirnya lo potong 2. Ulirnya gue potong 2. Oke. Gitu. Karena apa? Sok standarnya dia mainnya main tengah. Beruntung itu gitu. Kalau dia nggak main tengah, pada saat dia narik ke atas, ya kan dia nggak balik lagi. Atau turun ke bawah, dia nggak balik lagi. Kalau dia main tengah, posisi ditarik ke atas, ya dia balik lagi. Gitu loh. Jadi mainnya di center dia. Jadi gue potong 2, tetap aja balik-balik lagi. Nggak usah khawatir nanti begitu pada saat di atas, itu per bakalan coplok. Enggak. Berarti cukup potong 2. Cukup potong Nah, 2. Dari segi biaya Bang? Ya murah banget, Bre. Ya, nggak apa-apa kasih tahu Juga. berapa ya? Kalau 2 ini ya ongkos jasa Sepasang aja ya? sih. Nah, jasa ya? Pasang sama motong ya paling juga overall sekitar 250 atau 300 ribu aja gitu. 250.000 buat setting kaki-kaki depan supaya lebih proper ya, Ya. buat dipakai ngebut. Dan ini peleknya pun juga ini kayaknya low profile nih. Kenapa lo pakai pelek kaleng gini Bang? Nggak? Karena konsepnya Pelek racing. memang bawaan dealer. Heeh. Untuk bikin konsep ini mobil supaya kenceng, dia harus pakai pelek yang bener-bener enteng. Oh, oke. Yang Sepakat bener-bener enteng. Jadi bisa pakai pelek kaleng ini atau pelek OEM-nya dia. Kalau yang udah misalnya ada orang yang beli dengan versi yang udah alloy, ya udah yang standarnya dia punya itu udah cukup ringan gitu. Kalau saya kan Oke. dapatnya yang kaleng, ya manfaatkan aja dulu. Kaleng pasti lebih ringan dari alloy sekalipun ya, dari yang Secara racing. garis besar itu harusnya sih begitu. Cuma ada sebagian orang yang bilang katanya alloy lebih ringan daripada kaleng. Oke, alloy kan tuh kayak gitu tuh, ini yang standar nih. Coba Ya, lihat tuh alloy itu. Nah, ini yang standarnya. Heeh. Oke. Nah, ada yang sebagian bilang alloy lebih ringan daripada kaleng. Cuman kalau buat saya pribadi, saya lebih prefer kaleng. Kaleng justru Karena ya. dia meskipun saya dengan speed tinggi, misalnya saya keluar kota, ngantem lubang, ini lebih aman ketimbang itu. Itu dia bisa patah, ini nggak mungkin. Oh iya, Penyok. ini lebih lentur ya. Cuman Iya. paling ya tadi speleng Iya, gitu ya. saya ngelihatnya dari sisi safety-nya Oke. aja sih. Karena speed kita kan pasti tinggi gitu. Nah, ban Bang, tapi ini kayaknya ban bukan buat balap nih ya. Ini sebetulnya bannya bukan ban balap, cuman saya pakai yang kelasnya agak sedikit lumayan lah, Nah, Michelin. iya. Bukan Campiro Eco lah ya. Iya. Karena saya berharap pada saat all season dengan segala kondisi, mau hujan mau kering, ini mumpuni, gripnya bagus, dan pada saat di cornering saya pernah tes 160 masih oke. Masih oke ya. Oke, lanjut Bang. Apalagi Bang? Yang belakang juga sama, bro. Di custom juga, Oh, ini dipotong. udah custom juga? Dipotong juga. Ini dipotongnya kalau ini 2, ini cuma 1. Satu ya. Satu Makanya doang agak dipotongnya. rendah yang depan. Iya, gitu ya. karena dia harus lebih tinggi daripada belakang. Saya butuh mobil ini supaya nungging karena dia penggerak roda belakang, depan. Depan ya, benar. Jadi tumpuan beban semua harus ada di depan pada saat start. Karena drag race ya. Karena drag race. Ya Oke. semua sama sih, bro. Mau isom juga pasti dia butuh tumpuannya yang depan tuh lebih bagus Harus traksinya lebih berat. ketimbang belakang. Kalau penggerak roda depan. Kalau belakangnya yang dibikin bener-bener nge-grip gitu. Siap. Tapi ini ada sedikit customize. Saya pakai shocknya itu pakai shocknya Xenia. Oh, justru ini malah udah bukan shock standarnya ya. Iya, shocknya bukan Pakai shock punya standar Xenia. karena shock standar dia tinggi bener. Xenia dia lebih pendek. Karena ini udah saya potong, saya khawatir pada saat posisi dia di tinggi, nah tuh ntar per bisa nggak ada pegangan. Makanya saya butuh shock yang agak pendek supaya dia pendek. tetap bisa ngiket. Oh, oke. Tapi Xenia kan mantul-mantul Bang. Dipakein di sini enak Udah Bang. pasti mantul-mantul, bro. Pasti. Anyway, gue cuma lurus-lurus doang gitu aja. Nah, terus kalau lo dipakai misalnya lagi pakai sama keluarga nih penuh. Berefek nggak?
efek dia agak turun. Agak turun pasti Agak ya? turun, cuma tetap bisa ngimbangin karena yang depannya juga kan dia elevasinya udah turun. Tapi secara karakter nih ya, secara karakter dia lebih empuk atau lebih keras justru? Kalau ditumpangin, ini kan mobil saya yang seat row ketiga udah nggak ada. Udah nggak ada, jadi Jadi cuma di sini pakai ya, tengah doang. bobot sini ya. Kalau dipakein full, nyaman sih, enak. Malah nyaman ya? Malah nyaman. Oke. Jadi maksud gue kan bisa jadi tips juga buat ya yang memang pengen lebih nyaman lah si Sigra di khususnya di belakangnya kan dia kan Iya. dari dulu tuh kayak amblas gitu ya. Amblas, kan. amblas. Nah pakai Xenia lebih enak ya. Iya. Asal 5 ya. Asal 5. 5, oke. Apalagi Bang di eksterior? Kalau dari eksterior sih secara overall udah itu aja ya, karena saya cuma pakai maksimalin yang standar punya. Paling ini Om. Mana? Nih. Ini yang nggak bisa ditemuin di aftermarket manapun. Grill ini. Iya, tadi tuh gue agak aneh nih, makanya lo yang mana nih yang mobil? Itu. Ini apa? Ini beneran cuma buat tampilannya keren doang atau ada fungsinya juga? Enggak, ini secara garis besar fungsinya vital. Gimana tuh? Karena coba? gini, ini kan mesin ini saya rencananya mau saya upgrade terus di kelas NA. Nggak usah pakai turbo dulu. Iya. Tahun ini target saya belum pakai turbo atau di akhir tahun baru pakai turbo. Tapi untuk menjelang awal seri ini saya pengen mobil ini dimaksimalin semua. Nah, Oke. karena posisinya head itu sudah semuanya besar, lobangnya gede, klepnya digedein, pernya diganjel gitu ya. Nah, ini otomatis dari sisi temperatur mesin pasti akan lebih panas. Panas, ya. Nah, untuk ngereduksi dia supaya nggak overheat, ini saya korbanin nih. Beneran bolong jadi Beneran istilahnya bolong ya? Karena gitu. itu cuma Saya hiasan bobo, doang. saya Oke. bikinin jaring-jaring yang banyak dijual lah di pasaran gitu. Cuman saya custom dengan listnya supaya agak Iya, sedikit. makanya gue nih, ini lu yang mana nih? Gue kan kayaknya nggak pernah ada yang kayak gini. Berarti ini custom ya? Ini bagian custom. Ini. Ini benar-benar free flow, ngeplong nih, Ngeplong, udara ya? masuk nih. Jadi Oke. supaya bantu si radiator Iya. cepet dingin sama mesin tuh stabil. Sampai segininya memang ada apa sih di balik kap mesin? Kita lihat kali ya. Ya kita lihat aja. Coba tolong dibuka ininya. Standar Bang ini tampilannya Bang. Lah iya, emang siapa yang bilang agak standar? Terus kenapa bisa ngebut? Coba gimana? Apa aja Bang? Nih, Oh ini enggak. iya. Kalau downpipe itu suatu keharusan. Oke, downpipe ya. Downpipe karena kenapa? Kalau pakai yang standar dia ada tabung katalisnya. Ini nggak ada katalis berarti? Ini udah loss. Asik. Itu Tabung katalis itu sebetulnya untuk memenuhi standarisasi Euro. Emisi ya, emisi. Gas buang supaya bagus. Gas oksida yang kebuang itu ramah lingkungan Ramah gitu lingkungan, ya. betul. Nah, cuman pada konsep mobil yang main speed itu nggak kepake. Oke. Jadi kita harus Memang menubruk penghambat SOP itu sedikit Memang, lah. betul. Gitu. Jadi downpipe harus dirubah yang tidak menggunakan katalis gitu ya. Nah, ini lo pakai apa Bang? Bahannya apa Bang? Ini dia pakai Pakai apa? Apa sih biasanya ada galvanis gitu-gitu apa sih? Enggak, dia Bukan? pakai inian. Apa sih? Pak gue. Pokoknya di atasnya Monel lah. Nah ini custom apa memang udah ada template gitu? Iya, ini kita ada kerjasama dengan bengkel knalpot kawan. Apa namanya Bang? MSX House tuh. Oh MSX House. oke. Dia yang saya tinggal infoin ke dia apa yang udah saya rubah di mesin ini. Saya butuh outputnya kira-kira di bawahnya responsif, di atasnya tetap masih bisa ngejar untuk top speednya gitu. Oke. Jadi dia yang customin. Nah kalau secara overall karakter mesin yang sekarang udah lu rubah ini gimana Bang? Secara overall bedanya gini, kalau mobil awalnya ini pada saat kita mau start awal mungkin kita agak sedikit nginjek si Pedal gas ya? pedal gasnya agak sedikit dalam. Kalau ini nggak usah diinjek dalam-dalam, coel dikit aja dia udah jalan. Responsif lah gitu ya? Responsif gitu. Sensitif Bang, bukan responsif lagi kali Bang? Sensitif banget memang. Diangkat dikit tiba-tiba kalau kita nggak bisa ngimbangin dia mesin mati. Oh. Karena dia naiknya cepet, turunnya juga cepet. Oh iya, si iya. RPM itu. Nah, apa aja Bang selain dari downpipe ini? Nah, pertama yang saya bilang, Oke. jadi ini mobil kan 3 silinder. Mm-mm. Torsinya dari pabrik udah lumayan tinggi. Udah gede ya Udah pasti. lumayan lah kalau untuk 3 silinder 1000 cc di kelasnya dia udah agak lumayan, cuman dia kalah di pengapian. Makanya pengapiannya itu saya upgrade, coilnya dia standarnya kecil Om. Jadi saya upgrade ke yang lebih besar coilnya supaya Coil ya? Iya, Oke. coilnya supaya lebih besar, dia lebih
kuat dan lebih pembakarannya itu lebih bagus gitu. Oke. Suplai apinya, nyuplai Lebih banyak. ini lebih besar. Iya, lebih besar. Nah, ditambah lagi dengan coil booster. Oh, pakai coil booster juga ya? Pakai coil Oke. booster gitu. Nah, karena apa? Coil booster yang saya pakai voltasenya udah lumayan tinggi. Gitu. Dia udah outputnya udah 24. Berarti masuk ke ruang pembakaran itu udah lumayan besar gitu. Busi pun pasti lu juga upgrade ya? Busi saya pakai yang premium. Apa namanya itu? Breeze Premium Oh, Breeze, Evo. pakai Breeze. Saya pakai yang tetap chopper karena ini kan mobil target saya kan saya mau pakai bawa touring juga nih. Kalau pakai busi racing dia kan karakteristiknya dingin. Dingin, betul. Ya kan busi dingin. Saya khawatirnya pada saat dia pakai jarak jauh Lama, ya kan, Akhirnya lama overheat ya? bukannya overheat. Cepet habis juga tuh Cepet businya habis. gitu. Oh, ya oke. Saya lebih prefer pakai yang standar. Cuma nanti saya mau coba pakai yang laser iridiumnya NGK lah. Oh iya, iridium maksud gue, iya bener. Nah terus apalagi tadi bang kata lu klep ya? Klep digedein? Ya, jadi ini klep dari mulai lubang intake dan lubang outtake-nya udah saya gedein semua. Itu udah mepet-mepet banget. Itu klepnya pakai apa yang baru berarti? Klep motor. Klep motor? Pakai klep apaan? Oke, sebetulnya sini off the record ya, cuman yang pasti Iya, itu motor. Kasih bagi-bagi rahasia ya kan? Itu motor Klip. cc-nya kisaran antara 1000 sampai 1500 Oh, lah. moge ya, berarti Moge. pakai klep moge ya? Klep. Oke. Motornya apa? Lo nggak perlu tahu ya? Lu motornya apa lu menurut saya? Pakai klep moge. Itu kenapa lu pilih? Atau nemu? Pakai Karena klep ini nih keren posisi nih. diameternya yang paling ideal dia doang. Tanpa perlu lo custom gitu ya? Nggak perlu di custom. Nah, iya, Cuman custom. memang lubangnya harus digedein. Oke. Ya kebetulan pada saat lubang itu digedein sampai maksimal dengan kanan kirinya, klep yang gue dapet tuh cuman itu doang yang pas. Oh. Tinggal menyesuaikan tingginya aja, tinggi batangnya. Terus berarti kalau kayak kapasitasnya bore up segala macam lo nggak main nih nanti ya? Beneran emang di setting aja gitu? Kalau borap ini pelan-pelan akan ke arah sana. Nah, cuman permasalahan gini, kalau bikin mobil balap itu langsung dijadiin brek sekaligus, kita nggak dapet feel-nya bro. Dan nggak ada risetnya kan? Iya. Bener-bener. Kita nggak bisa tahu perjalanan historinya nih awalnya berapa detik, terus naik ke berapa detik, naik lagi ke berapa detik, sampai ntar akhirnya dia maksimal di berapa detik. Iya, ntar udah jadi, udah dapet datanya semua, lo bikin partnya lo jual ya kan? Wah, kan hasilnya iya bener nggak? Iya, Ini udah menang balap ini nih gitu, Iya, kayak gitu ya kan ya? Kayak ini juga, ini nih saya jamin nggak ada nih di aftermarket. Oke, filter Karena udara nih, ya? iya, nih konyol juga nih. Ini sebetulnya ide-ide Iya, goblok ide-ide- sih. ide-ide lapangan kan, maksud gue Ide-ide emang oneng yang gue temuin. Nih, oke. ini kan Apek. Nggak ada untuk yang 1000 cc bro, adanya 1200. Ini? Iya. Gini ya. Jadi gue custom sendiri, saking gue kepengen punya Apek. Tapi Karena- malah biasanya kan kalau kayak buat kenceng-kencengan gitu, malah lu nggak pakai filter kan, harusnya biar lebih plong ya. harusnya biar bagaimanapun untuk demi keamanan, faktor keamanan harus pakai filter. Karena ya tadi ini juga mobil buat harian ya. Iya, gitu. Jadi tetaplah gunakan filter, cuman pada saat mau race kayak drag race kan cuman track lurus doang nih. Ini sih biasanya memang saya lepas. Copot pasti kan. Cuman karena peruntukan Harian. buat harian tetap harus Pakai. saya pakai. Oke. Gitu. Tapi beda sama yang standar bang rasanya. Udah jelas, ini kan ini jelas ya? ngeplong dia. Oke. Dan perawatannya juga lebih gampang, lebih murah dan lifetime-nya panjang. Ini ya? Ini kalau mau ngebersihin tinggal Semprot doang. bukan semprot. Gimana bang? Masukin air di ember, masukin rinso, kocok-kocok, busanya udah ada, rendem, oprok, Oh malah digituin aja. siram air, udah Oke. jemur. Berarti ini secara overall dari mesin ini berapa persen bang yang udah di tuning lah ya, udah dirombak lah? Ini masih belum maksimal, masih 25%, perjalanannya masih panjang. 25% air maksud gue udah bisa pakai drag ya? Iya, jadi kita cuman main di head, kita maksimalin semua, terus main di coil, kita gedein, pakai coil booster, ya kan? Terus ini pakai Apek, terus downpipe, full system ke belakang. Ecu bang? Nah, pertanyaan bagus. ECU ini udah didampingin dengan ECU pendamping, Dastek. Waduh pakai Dastek, iya sih. Iya. Dan throttle controlnya saya pakai produknya Unichip. Dia biar ngobrolnya enak.
sama-sama Unichip. Biar ngobrol enak Pakai ya. iDrive-nya Oke. Unichip. Iya, iya. Jadi ngobrolnya bisa ngeklik tuh. Oke. Gitu. Nah, terakhir nih pasti yang bikin penasaran ya gitu. Maksud gue dari semua bahan ini habis berapa, Bang? Yang lo inget deh, gue tahu pasti nggak inget karena kan panjang ya waktunya ya berapa Enggak, ini. bukannya panjang. Jadi ini udah dua tim yang gue masukin. Ini tim yang kedua ya. Dari perjalanan mobil ini namanya research and development itu pasti mahal. Betul. Gitu. Karena dia kan ngebuka jalan nih. Iya. Pada saat saya porting aja, masukin ke tukang porting, yang which is itu katanya tukang portingnya adalah pembalap nasional, bro. Tetap. Dia harus butuh bikin blueprintnya. Jadi waktu itu Iya, betul. bisa sampai 1 bulan. Nah, kalau ditanya biaya, secara garis besar kurang lebih berikut pretelan apa segala macem, Iya. 60 lah. 60 juta. 60 juta itu dengan gagal, beli lagi, bikin lagi, gagal, beli lagi, bikin lagi. Gitu. Oh, berarti nggak cuma sekali jadi ya? Nggak sekali oh, jadi. oke. Ya, sebenarnya- Jadi ini mobil memang research and development, kayak transmisi aja ini udah nggak standar. Oh, oke. Nah, itu belum lo jelasin tadi itu. Transmisi itu flywheel udah pasti dibabat Hmm. untuk ngentengin. Saya pakai pulinya Aerospeed, which is itu adalah udah enteng, bukan standar Aerospeed lagi. berarti aftermarket ya? Aftermarket. Oke. Pakai Aerospeed, pulinya flywheel dientengin, terus saya balance. Udah dibalance, saya masukin, tapi plat koplingnya saya upgrade. Karena standarnya dia kan kecil, supaya saya dapat gripnya lebih, Lebih gigit bagus, ya? lebih gigit, dan switch gearnya juga lebih smooth. Saya pakai yang lebih besar. Cuman permasalahannya, tim bengkel saya tanya ini pakai transmisi apa, dia bilang gua nggak bakal kasih tahu, lo pakai aja. Kalau nggak enak lo balikin. Gitu. Waduh. Agak sulit. Itu ya. agak sulit. Tapi memang kadang di dunia balap begitu, pada Iya. pelit-pelit ya kan, buat Iya. bagi-bagi ilmu. Oke, tapi ya 60 juta menurut lo berarti udah ini relatif murah kali Bang ya untuk Ini jadi sebetulnya sejauh mahal. ini. Ini Malah ya? mahal. ya? Harusnya Oke. nggak sampai segitu. Oh, Karena kan bicaranya riset. Kayak Riset, porting aja oke. gue 2 kali, bro. 2 kali ya. 2 kali porting. Oke. Porting gue 2 kali. Beli klep. Kemarin beli head ternyata salah gitu ya. Ya yang kayak gitu-gitulah. Namanya kita masih research kan, pasti ada failure-nya gitu. Oke, dan terakhir nih sebelum kita closing, kita coba dengerin dulu suara mesinnya yang harusnya tuh indah banget ya, apalagi buat lo yang pecinta adrenalin lah. Coba Bang, nyalain Bang. Beuh. Ini mesin masih dibilang mesin standar karena Tetep kan belum halus. dirubah. Iya, suaranya tetap. Iya. Cam belum dirubah. Cam ukuran lifternya belum Belum diinin ya? Ini saya harus ke Solo dulu untuk modified dia punya cam. Oke. Iya, tapi suara sih masih standar ya, kecuali Standar. knalpot lah ya. Knalpot kan Iya, belakang tuh ya. Nah, yang tadi dashback di sini dashback. ada Coba. meterannya. Jadi dia bisa dirubah. Oke, ntar menyesuaikan di- bensin BBM-nya. Coba Bang, digas-gas Bang. Wah, anjing. Oke. Kalau mobil sehat pasti ya bukan buat balap doang, bro. Buat harian juga Buat enak. harian ya. juga enak. Oke. Jadi pesan moralnya dari mobil ini adalah jangan takut untuk melawan takdir ya, walaupun ini mobil keluarga, mobil murah, ternyata bisa ngebut. Terus tadi pesannya apa Bang? Pastiin mobil kalian semua sehat, dirawat dengan teratur, waktunya ganti oli ya ganti oli, ganti busi, timing belt semua harus cek. Dan harus perhatiin, sebelum menjalankan kendaraan, pastikan Anda selalu melakukan yang namanya pre-trip atau pengecekan sebelum perjalanan. Ya harus dicek, standar lah biasa, oli, air radiator, air wiper, air aki, sama minyak rem. Pastikan itu sama semua pada level aman sebelum Anda mulai engine start. Oke. Yang terakhir level udara di ban masing-masing. Tapi kan itu paling nggak kasat lihat mata semuanya oke, bisa running.
Ya, kira-kira kayak gitu. Nah, ada komen-komen silakan di komen aja. Mau nanya-nanya juga silakan banget nanya di kolom komentar bisa ya. Gimana caranya mobil standar lo bisa dipakai buat balap juga tapi tetap enak buat harian. Kira-kira kayak gitu, Bang ya. Yoi. Dan biaya yang harusnya sih nggak mahal ya. Harusnya nggak mahal. Nabung. Harusnya nggak mahal. Oke. Paling ya saya rasa 10-15 untuk main di kelas 12 detik udah oke lah. Udah oke deh ya. Oke, siap. Thank you semuanya, semoga ini berfaedah dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Gua pamit. Peace. Dadah.